Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, mengawali awal sekali nih setelah diistirahatkan kemarin. Kita berdoa sama Allah dengan berkah surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah tuntun kita menuju hidayahnya yang baik. Kemudian Allah jadikan kita orang-orang yang beriman terhadap ketentuan Allah dan berdasarkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, serta Allah jadikan kita beserta keluarga kita orang yang ahli dalam membaca Al-Quran dan dapat mengamalkan isi dari Al-Quran. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masuk ke surah yang ke-106, surah Al-Quraisy. Sebelumnya sama-sama kita lafalkan surat yang lalu. Yang ngaji siapa ya? Kayaknya cuman saya, Raffi, berapa orang doang gitu terakhir. Penutupan yang gagal, harusnya ditutup malah kagak ditutup, dilanjutin lagi. Oke. Saya dulu baca yang Al-Maun, kemudian nanti baru diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Yuk. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Ara'aita alladzi, ada huruf zal, jangan lupa zal, D Z A, alladzi. Ara'aital ladzi, bukan lazi, bukan laji, tapi ladzi. Yukadzibu sama hurufnya, yukadzibu biddin sama masih ya. Fadzalika masih sama, ada huruf dzal. Fadzalikal ladzi masih sama, yad'ul. Nah, itu ada ngedennya sedikit tuh, kalau bahasa Betawinya ngeden ya, mengerang. Yad'ul. Nah, bukan yadu'ul atau yadu'ul, tapi yad'ul. Yatim. Yatim. Oke. Saya ulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Yo. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yo.
ولا يحض على طعام المسكين. Yo. Wala lamnya panjang, yahu pakai hak kecil, yahu bukan yahu, bukan yahu tapi yahu. Kemudian bertemu dengan huruf dhad. Sering saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah ada orang yang bisa menyamai aku fasihnya dalam menyebutkan huruf dhad. Jadi sebisanya kita. Saya termasuk orang yang berusaha menarik bibir saya untuk melafazkan huruf dhad. Ketika kalau saya sholat, walau selalu supaya do-nya nyata aja gitu, berusaha semaksimal mungkin lah. Tapi ini ada di wala yahuddu, bukan yahuddu atau bukan yahuddu, tapi yahuddu, haknya kecil. Ala ain ta'amil ta'a. Ini udah banyak kolaborasi ini nih, udah banyak kolaborasi penyebutan huruf yang ribet-ribet. Bukan jim, bukan kof, bukan kaf, tapi kof. Ini ada ta ketemu ain, ha ketemu bod. Ta'amil miskin, sin kecil bukan sin besar. Dah, saya ulang lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yuk. Miskin, kadang-kadang ada orang yang baca qalqalah miskin, tapi yang benar adalah miskin, ya. Jangan diqalqalahin. Fawailun lil musallin. Yo. Fawailul ada dengung, idgham bi ghanna. Fawailul lil musallin. Yo. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yo. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum, alladzi dzal biasa, hum haknya ha besar, ansa ikhfa hakiki itu, nun mati bertemu huruf shad. Ansa dibaca dengung, ditahan 2 sampai 3 harakat. Salatihim hak besar, sahun haknya besar lagi. Oke, saya ulang. Alladzina hum an salatihim sahun. Yo. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Yo. ويمنعون الماعون.
alladzina hum yura'un. Nah, ra'nya panjang, ada alif ketemu hamzah, berarti mad wajib muttasil. Ada hamzah, artinya yura'un, putus, bukan yura'un, beda. Tapi kalau ada tanda bendera yang tadinya 3 jadi 6. 2 sampai 3 menjadi 5 sampai 6. Yura'un. Bedakan sama yang terakhir apa yang ada huruf waw mati, mad apa? Mad arid lisukun. Oke, ya lagi. Alladzina hum yura'un. Yo. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu artinya adalah barang yang berharga. Barang yang berharga yang dimiliki rata-rata kaum Quraisy saat itu. Mereka memiliki barang-barang simpanan yang diperoleh dari misal hasil rampasan perang, misal hasil dari tabungan mereka atau hasil dagang mereka. Nanti kita ke atas, kita ke surah Al-Ilafik berhubungan lagi dengan hubungan dagang. Ayat pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah nanya sama kita, tahukah kalian, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang ini sudah masuk agama Allah, bukan orang lain, tapi orang yang sudah masuk agama Allah, Islam. Orang sudah masuk agama Islam tapi masih mendustakan agama Islam, masih membohongi agama Islam. Allah nanya, tahu gak siapa yang bohongin agamanya sendiri? Seolah-olah seperti itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu membentak tapi panjang. Dasar kamu anak yatim, gak tahu diri, gak punya bapak, badung banget, bandel banget tuh, hardik tuh. Beda sama, jangan gitu, itu bentak. Tapi kalau menghardik, jangan minta-minta, jangan kemari, gak usah kesini, gak usah begini, gak usah begitu, minta sama yang lain gitu. Itu menghardik tuh. Kayak kita kadang-kadang kalau ada pengamen di rumah kita, di kampung atau di jalan, di mobil, ada yang masih muda, ya sambil ngasih tapi masih sambil menghardik. Ya ilah masih muda, ngamen kan kerja masih bisa. Itu menghardik tuh. Nah, orang yang menghardik anak yatim sama Allah dibilang itu adalah seorang pendusta agama. Kenapa? Hadis Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Saya bersama orang yang menyantuni atau merawat anak yatim di surga hakadha. Dekatnya seperti ini nih. Nabi sambil menunjuk dua jarinya, hakadha. Orang yang selalu membahagiakan anak yatim, orang yang selalu membahagiakan anak yatim, kemudian mengurus anak yatim, kemudian menjaga anak yatim seperti anaknya sendiri. Itu kata Nabi fil jannati hakadha. Di surga seperti ini berdua saya, kata Nabi. Banyak lagi ayat-ayat tentang yatim. Wala ta'kulu amwalal yatim, jangan kau makan makanan anak yatim. Kenapa? Sebab anak yatim itu memang sudah anak Allah dan anak Rasulullah. Makanya saya nyontek guru saya nih. Guru saya itu nggak pernah nyebut anak yatim sampai sekarang. Dia selalu bilang anak istimewa. Kenapa anak istimewa? Karena berkat mereka lah kita bisa memperoleh tiket surga. Kita bisa masuk surga, bisa berdua sama Nabi seperti ini tuh karena mereka. Maka mereka istimewa. Sementara bahasa yatim ini bahasa Al-Quran. Kalau di sosial bahasa yatim ini justru bisa mendiskriminasi. Ya, acara selanjutnya adalah santunan anak yatim. Saya mohon anak yatim yang dipanggil namanya maju ke depan. Diskriminasi gitu.
Seolah ada ini kelas yatim, ini kelas bukan yatim. Kalau anak itu sama-sama SD kelas 4, ketemu dia di sekolah, ini bisa menjadi diskriminasi antar anak nih. Jangan temenin dia anak yatim. Kesian banget dia mah anak yatim. Akhirnya bahasa yatim yang tadinya fungsinya untuk bahasa agama berfungsi menjadi bahasa diskriminasi. Makanya mulailah coba saya dan kita semua nih, mulailah. Udah bilang santunan anak istimewa gitulah. Ada acara di panti anak istimewa gitu. Jadi tidak lagi untuk memposisikan bahwa anak yatim itu adanya derajatnya di bawah anak-anak biasa yang bukan yatim. Seperti itu. Nah, makanya anak yatim ini anak istimewa yang bisa memasukkan kita ke surga. Bahkan kalau kita menghardik mereka, kita bisa masuk neraka. Nah, hati-hati itu sama anak yatim. Dan kalau kita udah menghardik anak yatim, kita tahu memang susah, kita tahu ini yatim-yatim yang susah ya. Bukan yatim, maaf, misalnya Abu Rizal Bakri meninggal punya anak, nauzubillah gitu kan, anaknya masih kecil. Meninggal anaknya yatim, itu bukan yatim yang harus disantunin. Justru dia bisa nyantunin udah. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dia punya duit, dia kaya, dia berkecukupan, tapi ketika ngeliat orang miskin diem aja, ngeliat orang nggak makan diem aja. Ada orang miskin, kadang-kadang kita suka nggak sadar di ring satu kita nih, ada orang yang memang untuk makan aja susah. Padahal ada dua kriteria memberi orang, yang satu adalah nafkah, yang satu adalah sedekah. Nafkah sama infak sama nih. Artinya adalah santunan wajib suami terhadap istri, namanya nafkah, infak. Suami terhadap bapak terhadap anak, itu namanya infak. Kalau sedekah jatuhnya adalah santunan sunnah. Ke siapa aja boleh. Nah, kadang-kadang kita nggak mikir bahwa di samping kita ini masih banyak yang harus disantuni. Maaf, kadang kita punya sepupu. Sepupu tuh, saya punya adik saya punya anak, saya punya anak, adik saya punya anak, anak sama anak nih kadang beda jauh nih jenjang sosialnya. Karena beda latar belakang pendidikan antara saya dan adik saya. Bisa jadi adik saya lebih bagaimana mendidik anak, kemudian saya bagaimana. Sementara di sini nih ada yang nggak makan nih, antara anak saya atau anak adik saya ada yang nggak makan. Padahal itu sedekah wajib. Bukan orang miskin yang ada di sekitar dulu, tapi yang ada di keluarga kita dulu. Kenapa? Sebab di Quran Allah bilang jangan engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain. Ketika ada seorang sahabat yang kaya, punya anak perempuan satu-satunya, kemudian dia mau meninggal, dia berasa dia mau meninggal, Rasulullah SAW pulang dari masjid mampir nengokin. Mohon maaf sekali saya lupa nama sahabatnya. Ini cerita udah masyhur. Kemudian sahabat itu ditanya, ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini orang kaya memiliki banyak harta, tapi anakku perempuan satu-satunya, sementara aku sudah sakit begini dan sudah mau meninggal. Kalau gitu mulai sekarang saya hibahkan seluruh harta saya untuk Islam ya Rasulullah. Kata Rasul, jangan kebanyakan. Kemudian kata dia, 3/4 ya Rasul. Jangan kebanyakan. Setengahnya ya Rasul. Jangan kebanyakan, kata Rasul. Terakhir, 1/3 ya Rasul. Ya sudah, 1/3 nggak apa-apa. Yang penting itu juga udah kebanyakan, kata Nabi. 1/3 nggak apa-apa, itu juga kebanyakan. Nah, akhirnya turun ayat itu, jangan engkau tinggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain, kelaparan dan meminta-minta terhadap orang lain. Nah, di ring satu dulu nih kita perhatiin nih. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, perhatiin ring satu kita. Kalau ring satu kita udah beres, ring 2 lingkungan sosial kita yang terdekat di sisi kita. Jangan sampai anak kita lari-larian dengan seger-segernya, ada anak yang lari-larian dengan lemesnya. Kenapa? Belum makan. Saya baru ini tinggal di perumahan, baru sekali ini. Dulu pernah tahun 2015 saya tinggal di Bukit Cimanggu City,
tapi tempatnya baru, jadi belum ada bermasyarakat. Sekarang saya tinggal di Taman Serua, ini hidup bermasyarakat. Dan maaf, ternyata di dalam sebuah perumahan pun yang notabene-nya dibanding orang kampung melihat orang perumahan itu seperti apa gitu, tapi tetap di situ ada loh yang susah. Sekelas menurut saya di perumahan pun ada. Cuman kadang-kadang kita yang kurang peka, hidup terlalu terlalu sendiri-sendiri gitu, nafsi-nafsi. Kita nggak ngelihat tetangga kita seperti apa, kita nggak ngelihat orang depan kita seperti apa. Makanya sering-sering bersosial lah. Yang kalau saya bilang tempat sosial paling baik itu adalah masjid. Kenapa? Di situ bisa kita lihat orang yang berdoanya nangis punya apa, kenapa. Di masjid kita bisa lihat, ya maaf, dari sendal aja kita bisa nilai. Dari sendal kita bisa nilai. Atau dari mata yang ketika dia datang ke masjid pandangannya kosong. Itulah fungsi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dan disitulah fungsi kita, bersosialisasi. Jangan sendirian aja ngedekem dalam rumah, keluar cuman sholat. Itu juga kadang-kadang ke masjid kagak, banyakan di rumahnya. Nah itu tidak membentuk kepekaan sosial. Oke, kita lanjut. Fawailul lil musallin, dan celakalah untuk orang-orang yang sholat. Ini orang udah masuk agama Allah, tapi kok masih celaka dia, padahal udah ngelaksanain sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang dalam sholatnya itu lalai. Lalai itu apa? Lalai itu seperti misalnya lagi main game anak-anak kita, kemudian ada azan nggak dengar, kemudian azan dia dengar tapi nggak datang. Kita nih subuh bangun, nih saya lagi ngerasain nih jam 2, setengah 3 bayi saya tuh bangun. Begitu bangun kita udah gendong, pas azan subuh dia masih belum tidur nih. Istri udah kecapean, dia begadang gantian. Ini mau bagaimana nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ini anak kita taruh nangis. Ya mau nggak mau udah taruh, bangunin ibunya. Kalau kita masih gendong nih bayi, kemudian kita masih leha-leha tidak ke sana, itu lalai. Fawailul lil musallin, menjadi lalai kita, padahal kita udah menjadi orang yang sholat. Kita udah sholat tapi kita masih dinilai lalai. Naik motor, apa susahnya sih masjid di Indonesia? Daerah mana? Bali contohnya yang banyak Hindunya, masjidnya banyak. Setiap pom bensin ada musolahnya, ada kok. Di mana lagi mayoritas tempat mayoritas itu Kupang misalnya gitu. Masjid ada walaupun jauh-jauh, tapi tempat ibadah disediakan di tempat-tempat umum. Lagi naik motor, Allahu Akbar, minggir aja sholat. Jangan sampai kita dinilai fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Lalai sholat kita, maka kita celaka. Udah sholat juga, capek-capek juga masih celaka, buat apa? Karena lalai. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang suka berbuat yura'un itu apa? Pamer, riya. Ra'a, yara'u, ria'an artinya pamer. Pamer itu seperti apa? Pamer ibadah, kadang-kadang riya itu dikatakan sebagai pamer dalam ibadah. Mau sholat, pakaiannya nggak nahan. Pakai bajunya yang harga 3 juta. Pakai pecinya lain dari yang lain. Pakai kainnya nggak umum. Ibu-ibu kita dah yang sering tuh mukenanya main mahal-mahalan, motifnya main bagus-bagusan. Memang khuzuzinatakum inda kulli masjid, pakai pakaian kalian yang baik setiap mau di masjid, tapi terakhirnya wala tusrifu, jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Riya perbuatannya. Pengumuman, alhamdulillah hari ini kita dapat amal jariah sebanyak 1 juta dari Bapak A bin B.
ngomongnya gimana sama panitia? Ntar umumin ya di masjid. Ria. Ria biasanya berhubungan dengan ibadah yang dipamerin. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan applause dari teman-teman yang lain. Nah, wa yamna'unal ma'un, dengan enggan memberikan bantuan. Dengan memberikan bantuan seperti apa? Bantuannya adalah enggan membayar zakat. Duitnya banyak, dia udah sholat tapi sholatnya lalai. Dia udah sholat tapi berbuat ria. Dia udah sholat tapi nggak bayar zakat. Maka itulah orang-orang yang dinilai celaka, orang-orang yang sholat. Sholat mah sholat tapi buat sholatnya buat pamer. Di sekolahan nih kadang-kadang anak-anak kita waktu muda sholatnya pas banget nyari saf paling belakang supaya ketemu ada perempuan yang sholatnya di saf paling depan. Ria tuh. Kadang-kadang saya suka ngomong sama anak-anak saya begitu, sama anak-anak saya di yayasan saya bilang, kalau sholat aja cari saf paling depan. Kenapa? Kalau di belakang lu dehem aja perempuan balikin lagi, ahem lagi. Udah nggak ada husunya tuh sholat. Nah, surah Al-Ma'un ini ditunjukkan kepada, ada satu riwayat mengatakan Abi Sufyan, ada satu riwayat mengatakan sahabat Nabi Ka'ab bin Abdillah, yang dia orang kaya, kemudian ada anak yatim datang ke rumahnya minta makan, cuman dia bentak-bentak karena ketidaktahuan beliau bahwa memang namanya gimana sih kalau kita kayak lagi stres. Kita lagi stres, kemudian lagi berantem sama bini, apalagi berantem sama orang tua, apalagi stres masalah kantor, tiba-tiba anak datang, assalamualaikum om maaf om, aku belum makan banget om. Yang waras, otaknya beriman, hatinya ibadah, pasti langsung bilang, oh ya yuk makan yuk, sini yuk. Itu karena dia pasti bilang, oh ini obat ketenangan untuk saya. Tapi kalau emang nurutin hawa nafsu setan, ya udah dihardik pasti. Dihardik, udah pasti. Kalau kata orang capek apa? Lagian setiap kelaparan kesini. Iya lu anak yatim gua tahu, tapi nggak usah kesini mulu, kan banyak yang lain. Hati-hati tuh, menghardik anak yatim. Nah, terus surah Al-Ma'un. Ini kita udah bahas sebenarnya sebelum penutupan ya Bal ya. Iqbal ada gak terakhir? Ada ya. Oke. Selanjutnya yuk kita masuk surah Al-Quraisy. Surah ke 106 juz 30. Ya biasa ya, saya dulu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya lagi coba mengalihkan perhatian. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Yo. Gak susah ya, kalau yang pendek begini biasanya harus diwasal. Tapi ada lagi kalau mau pendek gini, li'ilafi Quraisy. Ayo coba. Susah ya. Ya udah, ayo kita wasal aja ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Yo. Li'ilafi Quraisyin ilafihim
Liila, liila, linya nggak panjang ya, bukan liila, tapi yang panjang i-nya. Ada huruf alif bertemu huruf ya mati, huruf alif berbaris kasrah. Liila fiqu, ketemu huruf qaf bukan kaf. Nah, fi Quraisyin, shin. Nah, habis huruf shin kalau kita mau wasal itu ketemunya huruf alif, maka hukum bacanya adalah izhar, nggak mesti didengung. Liila fi Quraisyin, ila, ila. Oke, nggak usah shin ila, bukan gitu, tapi shin ila, jelas dibacanya. Fi himri ada huruf ha besar, kemudian rihla, rihla ada ha kecil, rihla ya. Ila fihim rih, himrih. Oke. La tash, la tash, sya besar, syita iwas, iwas aif. Sad bukan sin, bukan shin, sad. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Liila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Yuk. فليعبدوا رب هذا البيت. Yuk. Falya ada huruf ain, budu mat wajib atau mat tabi'i, wa falyabudu dunya panjang ya. Kadang ini ada yang sering falyabudu rabb hadzal. Nah, itu langsung aja salah, harus dipanjangin. Rabb hadzal huruf ha besar, al bait bait taknya di taksis kalau bisa. Kalau takut muncrat jangan. Saya ulang lagi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Yuk. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yuk. Ini agak kompleks nih ya. Alladzi panjang. Ini yang sering terjadi di surah Al-Ataka nih. Ada alladzi yang terakhir tuh panjang. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khasiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin aniyah. Yang alladzi di mana ya? Bukan di sebelumnya apa?
Surah Mahlatakah? Sabbihis. Disabbihis. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Itu ada 3 alladzi. Tapi alladzi yang di ayat terakhir, yang di ayat keempat, itu yang dipanjangkan, yang mad wajib munfasil. Oke. Ini agak panjang. Alladzi at'amahum alta qalqalah sugra, huruf ta dan jim. Alta, bukan alta, bukan alta. Alladzi at'amahum ta ain ha at'amahum. Kemudian at'amahum min, nih itu adalah idgham mimi. Ada mim mati bertemu huruf mim, maka bibir kita harus masuk ke dalam. Lihat bibir saya. Alladzi at'amahum min nah, idgham mim itu ya. Min ju. Ada huruf nun mati bertemu huruf jim. Ya, maka hukumnya ikhfa, dibaca dengung. Min ju'in, ada baris tanwin bertemu huruf waw, maka hukumnya idgham bi gunnah, dengan gunnah. Wa amanahum, ha besar, min khauf, nun mati bertemu huruf kha, maka hukum bacanya jelas izhar. Min khauf, bukan min khauf, bukan, tapi min khauf. Ini saya ulang sekali lagi ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yuk. Khauf, fa ya, bukan khauf, tapi khauf. Masih ada rongga bibir yang terbuka. Oke. Saya ulang dari awal sampai akhir, nanti terakhir ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sama tuh ya, wa amanahum min, bibirnya dirapatkan ya. Oke, yuk ulang. Bismillah. Syita'i was-sayf falyabudu
رب هذا Ya, Quraisy, kita masuk ke artinya dulu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Dalam sebuah tafsir, li ini diartikan adalah sebagai lam ta'jub. Lamnya ta'jub, untuk menunjukkan keajaiban, ketakjuban, kesenangan terhadap perkara orang-orang Quraisy. Di sini kalau di Quran ini diartikan karena kebiasaan orang-orang Quraisy, tapi kalau di tafsir Jalalain diartikan adalah sungguh luar biasa kebiasaan orang-orang Quraisy. Takjub, seneng gitu, ajaib gitu, takjub. Ila fihim rihlatash shita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nanti dijelasin di belakang ya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Rumah mana? Rumah Allah. Yang mana? Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang pemilik rumah ini tuh yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, ada sebuah munasabah ayat dengan ayat. Ketika di surah Al-Baqarah Allah bilang وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ada para ahli tafsir memunasabahkan, menyambung-nyambungkan antara ayat yang ada di surah Al-Baqarah dengan ayat ini. Dari mana? Sama-sama menyatakan bahwasanya Allah lah, ketika di Al-Baqarah Allah bilang sungguh akan kami uji manusia dengan sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal ju', kelaparan, minal khaufi wal ju', dari ketakutan dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, wa naqsim minal anfusi wat thamarat, diuji sama Allah dari sedikitnya anfus, jiwa, kegalauan, wat thamarat, dan buah-buahan, gizi. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yang kalau dia dikasih musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dikasih musibah dia pasti bilang innalillahi, kami milik Allah dan hanya kembali kepada Allah. Nah, sama di sini juga sama, alladzi at'amahum, bahwasanya Allah lah yang at'amahum, memberikan mereka makan, ta'am at'amahum min ju'i, dari pada saat mereka kelaparan, wa amanahum min khauf, dan rasa aman ketika mereka ketakutan. Sama nih munasabah ayat, sekedar pengetahuan saja. Nah, kita mulai tafsirnya. Quraisy ini diambil dari sebuah suku di Arab, khususnya di Mekah, yang bernama Quraisy. Dari mana asal mula suku Quraisy? Suku Quraisy, ada satu riwayat yang menyatakan bahwa suku Quraisy ini dibentuk oleh kakeknya Nabi bernama Fihr. Tapi ada juga yang bilang bahwa ada sebuah riwayat, bahwa ada sebuah bukan riwayat ya, kalau riwayat dari Nabi, ada sebuah pendapat bahwa Quraisy ini dibentuk dari kakeknya Nabi bernama Nadir ibni Kinanah, Nadir bin Kinanah. Tuh kalau mau namain anak kakeknya Nabi ada tuh, Nadir, Kinanah, cakep tuh. Nah, Quraisy ini dibentuk seperti itu, dibentuk oleh kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi yang bernama yang paling masyhur itu yang membuat nama Quraisy ini adalah Nadir bin Kinanah. Nadir bin Kinanah membentuk suku Quraisy. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengakomodir keluarga yang ada di Bani Hashim. Nabi bin atasnya ada Hashim.
Nah, Hashim ada lagi bin ke atas sampai Nabi Ibrahim. Nah, dari Bani Hashim ini ada dibentuk suatu kelompok namanya Quraisy, sebuah suku namanya Quraisy. Kayak kita suku pedalaman di dalam mana? Makassar sana disebut Dayak gitu. Makassar di mana sih? Dayak. Kalimantan namanya Dayak gitu. Ada suku Dayak yang dibentuk untuk apa? Untuk menjaga kelestarian wilayah di sana. Nah, suku bukan cuma Quraisy doang, ada Bani Kilab, ada Bani Quraizah, ada Bani Hashim nih yang juga Quraisy. Ntar ada suku apa lagi di Arab. Nah, yang paling terkenal, yang paling ditakutin adalah suku Quraisy. Saya tadi mencatat satu hadis dari Imam At-Tabrani. Bagaimana keistimewaan orang Quraisy itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada hadisnya. Fadalallahu Quraisyin bisa. Maaf, saya kopi yang gundul nih. Fadalallahu Quraisyan bisab'ina khilalin. Allah memuliakan kaum Quraisy dengan 7 hal. Anni fihim, kata Nabi, bahwasanya saya ada di mereka. Nabi ini termasuk keturunan suku Quraisy. Kemudian yang kedua, wa an-nubuwati fihim, dan dan di kalangan mereka ada kenabian. Siapa aja? Ya ada nabi. Kemudian nyampe ke atasnya ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Artinya dari keturunan Nabi Ibrahim ini di bawahnya nih ada kenabian di dalam suku Quraisy. Wal hijabatu fihim, dan ada hijabah dan siqayah. Wa hijabatu fihim wasiqayatu fihim, dan ada hijabah dan siqayah ada pada mereka. Artinya orang-orang tuh menjaga jarak dengan suku Quraisy karena menghormati. Itu keutamaan orang Quraisy. Kemudian wa annallaha linasrihim alal filu wa annallaha linasrihim alal fili wa annahum abdullahi asyara sinina. Nah, dan Allah menolong mereka dari pasukan gajah saat penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Kan yang dilindungin adalah masyarakat Quraisy. Sebab kan Abu Lahab, Abu Jahal ada di suku Quraisy. Dia yang menguasai Ka'bah. Saat itu Ka'bah mau diserang, tapi mereka diselamatkan. Wa annahum ibadullahi asyara sinina, dan mereka menyembah Allah selama 10 tahun. Suku Quraisy pernah menyembah Allah selama 10 tahun sebelum kembali lagi menyembah berhala. La ya'buduhu ghairihim, dan Allah Ta'ala selama 10 tahun, dan tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Enggak ada kaum lain selain kaum Quraisy yang menyembah Allah. Hanya kaum Quraisy, sebab yang lainnya kaum yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Qur'an yang bicara mengenai mereka, surah Al-Quraisy. Saking mulianya sebuah suku Quraisy, bukan bani ya, sebuah suku Quraisy itu sampai termaktub di dalam Al-Qur'an. Sama seperti ada yang bilang nabi, ada yang bilang orang soleh. Surah Luqmanul Hakim, surah Luqman menceritakan tentang seorang yang soleh bernama Luqmanul Hakim. Kemuliaannya ada di sini. Nah, makanya itu 7 kemuliaan orang Quraisy yang Nabi bilang di hadisnya. Nah, kemudian li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib. Sungguh takjub gitu ya kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka yang berpergian pada musim dingin dan musim panas. Pepergian musim dingin ke musim panas itu adalah perjalanan dagang dari musim dingin ke musim panas. Kadang pada musim dingin mereka berjalan ke Syam, Syria. Kadang pada musim panas mereka berjalan ke mana lagi gitu. Nanti pulang lagi, pulang lagi.
Ini dibentuk oleh tadi Fihr bin Nadir bin Kinana. Supaya apa? Karena saat itu musimnya paceklik. Kalau lagi dagang begini, yuk lu punya apa? Lu punya apa? Lu punya apa? Lu punya apa? Kita jalan yuk ke Syria. Kita jalan yuk ke Syam. Nanti untuk apa? Untuk untuk kesejahteraan kita bersama itu dibagi rata hasil keuntungannya. Saling menolong. Makanya dibilang Bani Quraisy ini yang mulia karena memang dari awalnya bentuknya sudah seperti itu. Dibuatlah seperti Baitul Mal wa Tamwil lah gitu ya. BMT. Oke. Makanya kalau sudah sudah masuk ke ranah Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, harusnya nih orang Quraisy kan udah dimuliakan. Harusnya nih orang Quraisy kan sudah udah ditakutin orang, udah dihormati orang. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah nih Allah yang punya rumah ini nih, yang punya Ka'bah. Bukan disembah Ka'bahnya tapi disembah Allah, yang Ka'bah mah batu. Ada orang yang nanya, Ustadz, itu orang Islam ngapain muter-muterin batu? Di sini juga ada batu, puterin aja, tawaf namanya, ibadah juga tuh sama Tuhan. Kan batu Ka'bah mah. Ya, dia nggak tahu ayat ini, falyabudu rabb hadzal bait, bahwa yang kita puterin itu bukan Ka'bahnya. Ka'bahnya kita ngikutin syariat Nabi Ibrahim, tapi tujuan kita menyembah Allah melalui media batu yang disebut Ka'bah. Itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Siapa yang Rabb hadzal bait? Tuhannya rumah ini tuh siapa? Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka saat kelaparan. Tadi tuh yang mereka melakukan perjalanan dagang tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ketakutan kapan? Waktu diserang sama tentara ababil, sama burung ababil, sama tentara Abraha. Yang waktu gajah nyerang Ka'bah. Tuh. Pelajaran buat kitanya apa? Pelajaran buat kita cuma satu, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Dan kalau kita sudah dikasih keistimewaan sama Allah yang ada di diri kita, bersyukurlah, sembahlah Allah. Rabb hadzal bait, yang punya rumah ini. Dan kita juga sama diberi makan oleh Allah saat kita kelaparan, dan kita diberikan rasa aman ketika kita ketakutan. Diberikan itu sama Allah kepada kita yang jadi pelajaran untuk kita. Makanya bukan cuman orang Quraisy doang nih yang bisa ngambil ilmu ini. Kita juga bisa ambil ilmunya. Loh, kita udah dikasih makan kok. Coba kita nggak dikasih rezeki, kita nggak dikasih makan, ya udah kelaparan kemana-mana. Kemudian coba ketika kita ketakutan, takut dikejar debt collector, takut dikejar kerjaan, takut dengan omelan pimpinan, tapi Allah yang nyiptain wa amanahum min khauf, lu bakal aman. Kenapa? Lu gua kasih otak, kerjain tuh kerjaan, yuk rapihin. Kalau udah rapi nggak bakal marah bos ente. Ente punya mulut, bisa berbicara, bisa bertutur kata, bisa dengan sopan sehingga nggak ada pertimbulan crash, nggak ada timbul crash, nggak ada timbul chaos segala. Yaitu Allah yang mengamankan dari segala ketakutan. Takut banyak, takut celaka, takut bercerai, takut diberhentiin kerja, takut ini, takut ini. Tapi Allah udah menciptakan keamanannya kok. Locking sistemnya udah ada sama Allah. Safety sistemnya udah ada sama Allah. Udah ada semuanya. Kalau yang kita memang takut sama petir, ada tangan sama suara petir gitu ya, ada tangan sama kuping. Siapa yang nyuruh ini kerja sama tutup? Kalau kita takut sama bau, nih tangan tiba-tiba tutup hidung. Coba. Kalau kita takut gatel, nih yang gatel tangan kiri, yang kanan garukin. Yang kanan gatel, yang kiri garukin. Dua-duanya gatel, bisa garuk berdua lagi. Siapa yang nyuruh itu? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Makanya jangan pernah takut kalau masih sesama makhluk. Kenapa? Sebab ada yang mengamankan kita. Naik ke hutan, lagi naik gunung, lagi hiking, kemudian ada suara macan nih. Allah ngasih rasa aman kok, minta aja sama Allah, ya Allah. Kalau saya tuh bahasa saya begini, kalau doa yang diajarkan sama bukan nama guru sih, sama senior saya. Allahumma innaka antabsutal aman wal amna wal iman. Ya Allah, engkaulah yang menciptakan rasa aman, dan aman itu bisa menaikkan iman kita. Fa'ti amnaka ya Allah, maka berilah kepadaku keamananmu ya Allah.
Ada doanya. Kemudian diajarkan lagi sama Nabi Sulaiman kan, ketika Nabi Sulaiman diserang sama beberapa ikan nun, kemudian Nabi Sulaiman cuma bilang salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin. Ya Allah, selamatkan Sulaiman ya Allah di alam ini, selamatkan Sulaiman ya Allah. Ada. Makanya wa amanahum min khauf, jangan minta perlindungan sama siapa-siapalah. Nauzubillah kita punya utang, kita bukan buron ya, kita sedang menyelamatkan dirilah supaya tidak terjadi hifzun nafas, supaya kita hifzun nafas ya, menjaga diri kita. Ya mintalah sama Allah, jangan larinya maaf ke daerah kulon buat minta jimat, minta ini, minta itu, enggak. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah udah jamin itu, jadi jangan pernah minta ke yang lain. Mungkin sampai sini kita tutup dengan shadaqallahul azim. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut? Syria. Benar. Ya, di sini juga ada footnote, cuman saya belum ketemu tafsir jelasnya nih, dalam artian kemana? Karena perjalanan mereka, kenapa Nabi bisa ngomong utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Berarti saat itu ada dong keberangkatan orang-orang Arab itu yang berangkat ke Cina untuk bikin kerajinan keramik ya saat itu. Nah, makanya saya belum melihat bagaimana perjalanan ini gitu. Cuman kalau di footnote sini juga sama, orang Quraisy bisa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim dingin, pada musim panas, dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Artinya kaum Quraisy ini udah dipandang dunia lah, ketika mau ke Yaman, ketika mau ke Syam, udah dapat jaminan keamanan, nggak mungkin ada gencatan senjata atau nggak mungkin ada persenjataan atau gimana. Ya, terima kasih Pak. Nanti jadi PR saya juga harus ngelihat di tafsir yang benar-benar kalau sekarang saya lagi demen tafsir tuh tasawuf modern. Nggak sengaja ceritanya kemarin jadwal khotib imam sholat gerhana. Saya bingung ya, gerhana kejadian berkali-kali, masa khotbah itu aja gitu ya. Saya ambil nih apa nih yang paling enak nih gue bahas nih. Lihat-lihat rak buku. Nah, ketemu nih bacaan saya tahun 2013 saya beli, dan 2013 itu saya khatam. Saya beli 15 ekstremplar dengan beda judul. Bukunya Agus Mustofa, orang Surabaya, judulnya Bencana. Itu yang saya bilang, Agus Mustofa itu bisa membuktikan teori nuklir dengan Isra Mi'rajnya Nabi. Disandingkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi dengan teori nuklir yang dia punya. Jadi gimana caranya Nabi Isra Mi'raj dengan teori nuklirnya dia gitu. Nah, di sini dia jelasin gitu. Di buku itu, di buku Bencana itu, karena emang kita lagi Covid, pas banget ketemu itu. Di situ dia bilang bahwa virus dan bakteri bukan penyebab utama penyakit pada manusia. Yang bikin penyebab penyakit adalah sistem imun yang menurun, kemudian ada virus atau bakteri di sekitarnya. Maka virus dan bakteri bukan satu faktor penentu orang itu akan sakit. Kalau biar kata di sekeliling kita banyak virus, banyak bakteri, tapi kalau imun kita kuat, kita nggak bakal sakit. Nah, biasanya virus dan bakteri ini berkembang di suatu tempat. Maaf, di tempat yang banyak babi, maka flu babi adanya di situ doang, nggak kemana-mana. Kemudian tempat yang banyak unggas, flu burung, di situ aja, nggak kemana-mana. Flu burung, ya maaf, misal di Jakarta atau Jabodetabek, nggak ada kok di Kalimantan. Nggak ada kok di Singapura, nggak ada kok di Malaysia.
Flu babi, flu onta adanya di Arab doang. Di Indonesia jarang kok. Tapi kok sekarang nih virus adanya sedunia gitu. Ini virus adanya sedunia. Berarti sistem imun seluruh masyarakat dunia sedang turun. Sehingga ada virus yang bisa masuk ke tubuh mereka gitu. Nah, kenapa nih sistem imun dunia bisa turun? Di tahun 2013 dia udah nulis. Ini agak ajaib juga sih saya pikir. Di tahun 2013 dia udah nulis. Karena gaya hidup. Semua orang pengen viral. Semua orang pengen terkenal. Semua orang pengen kaya. Semua orang pengen dapat pujian. Adanya kapan? Ini nih 10 tahun belakangan nih. Yang dikit-dikit udah megang handphone. Halo guys. Halo guys, halo guys, halo guys. Itu saya baca buku itu tahun 2013. Zaman saya masih ya baru-baru lulus kuliah gitu, terus ketemu itu dan kemarin lagi wafat di gerhana. Wah, cakep nih. Nah, kadang-kadang saya nemu-nemu yang begini nih, kayak tadi perjalanan ke musim panas ke Yaman, ke Syam, musim dingin ke Yaman. Itu nanti mudah-mudahan saya ketemu lagi, tapi saya harus gali lagi sih. Ya kalau ini udah shadaqallahul azim, kita percayalah memang kaum Quraisy melakukan perjalanan, tapi kemana-kemananya kadang nanti ada yang lebih lebih ekstrim lagi pendapatnya. Itu saya lebih suka tuh kadang-kadang tasawuf modern. Baik, ada lagi? Ya. Ya, kalau lam alif, tanda lam artinya adalah jangan berhenti. Ibaratnya begini, kita baca kebiasaan orang-orang Quraisy. Terus kita ruku, Allahu Akbar. Ini dibaca saat sholat ya. Wakaf yang ada ini kalau kita baca jangan ditinggal saat sholat ataupun saat baca Quran. Kalau ada lam jangan berhenti di lam. Atau Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy sadaqallahul azim. Tinggal aja berangkat. Karena misal ada buru-buru atau apa. Jangan berhenti di situ. Terusin dulu ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Udah, ada jim, tujad, boleh. Kenapa? Karena artinya itu mempengaruhi artinya. Kalau kita orang yang nggak ngerti sah-sah aja. Kadang orang yang nggak ngerti pegel. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan apaan nih belum dijelasin, dia udah berhenti aja, pulang gitu. Nah, makanya diterusin lagi ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Terus iya, kalau tanda shad ada artinya adalah wasal. Lebih diutamakan untuk dilanjutkan. Tanda shad itu biasanya dipraktekkan saat sholat. Lebih diutamakan di wasal. Kayak gini juga lam harusnya ada shad juga. Kalau dibaca saat sholat. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif gitu. Nah, shad itu artinya wasal. Kalau memang mau konsentrasi ya. Ini bukan aturan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah. Ini aturan Al-Qur'an yang dibikin oleh ulama. Aturan berhenti, aturan itu dibikin oleh ulama. Zaman Rasulullah titiknya aja belum ada. Titik ada itu zaman ketika Sayyidina Umar. Atau udah Allahumma shalli wa sallim alaihi. Titik ada itu setelah pemerintahan Bani Abbasiyah. Udah lama tuh. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, terus ke bawah anak-anaknya Muawiyah, cucu-cucunya sampai ke Bani Abbasiyah. Baru ada titiknya tuh Al-Qur'an, baru ada barisnya tuh Al-Qur'an. Nah, kalau ini udah karangan ulama. Kalau emang pengen meraktekin, ya silahkan. Tapi kalau memang tidak sanggup, ngapalnya aja susah, apalagi ngapal tanda-tanda berhenti dan tanda wakafnya, ya nggak usah.
diutamakan berhenti. Kalau emang diutamakan berhenti. Kalau lagi ngelihat Qur'annya. Tapi kalau lagi sholat lupa ini apa, terus bisa mengurangi konsentrasi sholat kita, mendingan jangan. Nah, kalau urusan shad dengan lam atau ra, apa bedanya? Ya kalau lam kalau bisa jangan berhenti ketika habis baca ini kemudian kabur. Kalau shad ketika sholat lebih baik di wasat. Seperti itu. Ada lagi? Biasanya kalau Quran gini suka ada di belakang tuh aturan itu. Hah? Apa? Oh, kayak gini. والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا gitu kan ya. Apa ya? Jadi hampir rata selama saya ngaji. Ini guru saya ngomong, Ustaz Sobri. Kata Kiai Sobri begini. Hampir rata orang yang baca begitu orang tua dan boleh nyontek. Emang kenapa kalau dibacanya watini itu dibacanya enggak dibaca sampai berhenti aja. Watini wazaitun illal thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu, karena dia terlalu berpatokan dengan huruf lam di asfala safilin. Di safilin itu kan ada huruf lam alif, ya kan? Dia terlalu berpatokan dengan itu. Aku nggak boleh berhenti, di illa gue berhentinya. Sama tuh di surah An-Naba terakhir yang tadi saya baca salat Isya. Yauma yakumur wal malaku saffa la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala shawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma izin nah ma qaddamat yadahu wa yaqulu, kalau napasnya panjangin aja. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Panjangin aja, susah amat. Kalau emang napas kita nyampe, kalau kagak nyampe ya kayak tadi. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wal asri innal insana lafi husrin illa, karena lafi husrin ada huruf lam. Kalau kata saya itu bisa membubarkan konsentrasi. Coba kita jelaskan artinya. Wal asri innal insana lafi husr, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali emang baca bahasa Indonesia. Tidak ada yang menyalahkan. Tapi alangkah baiknya ikutin yang diberhenti itu, jangan berhenti kabur. Wal as innal insana lafi husr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Oke, dadah, cabut. Siapa yang merugi nggak tahu nih. Illal ladzina amanu wa amil. Begitu. Ya kayak kita baca pidato. Sesungguhnya yang kalau maaf bahasa kasar gitu ya, anjing bapak-bapak, ibu-ibu, babi ibu-ibu, begitu kan. Tinggal dikebukin orang, ternyata ada ujungnya, haram hukumnya kalau dimakan. Betul begitu. Itu kan salah kan? Ya sama baca Quran juga seperti itu. Jadi tanda-tanda untuk berhenti, tanda-tanda untuk melanjutkan, ya itu dipakai demi menyelamatkan artinya dan pemahaman seseorang tentang bagaimana tema ayat tersebut. Karena Al-Quran itu ada yang disusunnya kan secara tematik.
berdasarkan temanya ini ya ini terus, Nabi Ibrahim terus, habis itu Ismail terus, ada Luqman terus, ntar kesononya di Al-Baqarah ada ayat kursi ya di ayat kursi doang, ntar terakhir tentang iman, sejarah gitu Pak. Ada lagi? Oke, kalau cukup sama-sama kita baca suratul Fatihah kemudian doa penutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ammahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an katsiran tayyiban mubarakan linuhdhi zakatal mal wa zakatal fitri wa nahujja ila baitikal haram. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وهداية دائمة توفيقا للأعمال الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منا ومنكم وأن أبليك هذا سلك أتاهنا الله عليكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.